Halo. Baik, kapan mau ketemu, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Papa! Papa! Kamu kenapa lagi sih, sayang? Papa nih gimana sih, Pak? Kita itu kan di sini liburan, tapi aku nggak pernah ngerasa kita liburan. Yang ada kayak hari biasa aja, tuh nggak? Loh, kita ini kan memang lagi liburan. Sekarang kita lagi ada di mana? Hah? Lagi di pantai, kan? Papa itu udah luangin waktu loh untuk nemenin kamu. Masa dibilang bukan liburan juga? Nemenin siapa, Pak? Nemenin aku atau nemenin laptop? Ah, kita tuh di sini udah 3 hari, tapi aku masih aja dihantuin sama Utai sama Jun. Apa Papa pernah nemenin aku sambil ngeliat sunset? Apa Papa pernah nemenin aku jalan-jalan di pantai sambil ngeliat sunrise dan basahin kaki pakai ombak? Gak pernah kan, Pak? Papa tuh cuma mikirin kerjaan terus. Mr. Lee? Ih, Papa! Oke, I'll see you in Singapore. Papa! Thank you. Wah, Papa mau ke Singapura? Iya, Papa harus segera ke sana karena ada meeting mendadak. Sekarang kamu siap-siap dan siang ini kita check out. Terus gimana liburan kita, Pak? Aku nggak mau pulang. Sayang, kamu jangan gitu dong ya. Nanti setelah Papa pulang dari Singapura, kita bicarain. Kalian berdua jaga anak saya, ya. Siap, Bos. Papa pergi ya, sayang. Non, ayo kita kemasin barang-barangnya, Non. Non, kan kamarnya di sini, Non. Wah, dia kabur. Jun, Non Tata kabur, Jun. Hah? Hoi. Mana Non Tata? Ayo, kejar, buruan. Hoi. Aku nggak mau punya kehidupan kayak gini. Kapan sih Papa ngeluangin waktu sedikit aja buat aku? Seandainya Mama ada, pasti semuanya nggak bakalan kayak gini. Ayo, Non, kita pulang, Non. Kita kembali ke Jakarta. Bisa nggak sih? Kalian nggak usah ganggu aku sekali aja. Maaf, Non. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami, Non. Untuk menjaga Non Tata. Gue masuk ah. Lu mau kemana, Tai? Tunggu di sini aja. Bentar lagi Non Tata keluar. Ah, lu. Siapa yang nyolong baju badut gue? Kalian ya? Hah? Bukan, Bu. Ayo balikin. Aduh, salah apa, Bu? Balikin. Jangan main asal nuduh, Bu. Kamu ya? Tadi dulu, Bu. Ini kan topinya Non Tata. Jangan-jangan ya badut yang tadi keluar itu Non Tata. Cari yuk. Balikin ini badut gue. Balikin. Ini gimana sih? Jun sama Utai nggak angkat-angkat telepon. Aduh. Mau kemana? Ayo Non, pulang dong Non. Pulang ya, Non, yuk. Hitungin Papa Non. Pulang ya Non. Wah,
Siapa, siapa? Tai, bos telepon. Hah? Lu aja angkat. Kok gue sih? Lu aja. Oh, enggak, lu aja yang angkat. Hah? Gua lu, gua. Lu aja. Lu aja yang angkat. Hah? Gua lu, gua. Lu aja. Lu. Udah mati. Aman. Non, Bu. Non. Tata kemana? Hah? Wah, lari ke sana. Udah kejar. Au! Au! Non Tata. Woi, udah nabrak bukannya minta maaf, malah main kabur aja lo. Dasar cewek aneh. Tapi kok dia mirip banget ya sama gue? Nggak tau lah. Itu kayak Non Tata. Tapi kok Tai, bajunya beda. Udah nggak penting. Yang penting mukanya muka Non Tata. Yuk kita samperin. Non. Non Tata. Yuk kita pulang, Non. Papa Non udah nungguin tuh. Non, buang. Siapa lo? Non Tata kok lupa ingatan habis jadi badut ya? Lo berdua jangan macem-macem ya. Lo jangan macem-macem ya, hah? Ini apa-apa nih? Lepasin gue. Sini lo.
Satu lagi. Ma, udah kali mah. Aku bisa kali makan sendiri. Kan lagi ngerjain tugas. Dari dulu juga Tita suka disuapin sama mama. Dikit lagi, Ta. Kok cookiesnya bisa sama ya? Kayak apa yang aku suka. Seandainya aku punya mama, pasti aku bakalan sebahagia cewek itu. Nggak kayak papa yang selalu sibuk sama kerjaannya. Nah, yaudah deh kalau gitu Tita ngerjain tugasnya di kamar aja. Ta, mau dibikinin apa sama mama? Jus orange juga boleh deh. Terima kasih mamaku yang paling cantik di seluruh dunia. Berlebihan. Sama-sama anakku yang cantik. Ya udah aku mau belajar lagi nih. Ya, ngerajin. Ya. Kok cookiesnya tinggal sedikit ya? Kayaknya semalam lemarinya udah ketutup. Untung aja gak ketahuan. Untukku, untukku, untukku. Pagi, Tita. Mau berangkat kuliah ya? Ya udah mantar yuk. Sebelum antar mama kamu ke resort. Tita, tunggu. Tita, mama kayaknya nggak pernah lo ngajarin kamu untuk nggak sopan sama orang yang lebih tua. Nah, udah berapa kali sih aku bilang sama mama, aku itu punya feeling yang gak enak sama Om Rudi. Kalau Om Rudi itu bukan cowok yang baik. Mama sadar gak sih, kalau Om Rudi kesini itu cuma mau minjem uang. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Mama sadar gak sih, kalau Om Rudi kesini itu cuma mau minjem uang. Sayang, berapa kali mama juga bilang sama kamu kita nggak bisa nuduh orang kalau misalnya kita nggak punya bukti. Oke?
Kok dia malah lewat jendela sih? Ini kan rumahnya sendiri. Maafin Tita ya, Mas. Dia nggak sungguh-sungguh bicara tentang kamu seperti itu. Gak apa-apa, Ratna. Wajar kok. Kalau anak seumuran dia belum bisa menerima kehadiran orang lain di kehidupannya. Kamu jangan keras ya sama dia. Biar aku yang berjuang merebut hatinya Tita. Karena aku mau Tita menerima aku sebagai pengganti papanya. Terima kasih ya, Mas. Kamu udah sabar menghadapi keras kepalanya Tita. Oh ya, gimana dengan bisnis kamu? Yang aku tahu resort minta stok sabun dan lain-lain lebih banyak belakangan ini. Pasti lagi sibuk ya? Ya seperti kamu tahulah. Karena sekarang ini banyak sekali kebutuhan dari resort. Sepertinya aku butuh tambahan modal. Kamu mau aku bantu, Mas? Butuh berapa? Gak usah repot-repot, Rat. Aku gak enak nyusahin kamu. Tapi kalau kamu maksa, aku boleh. Aku pinjam 25 juta. Nanti kalau semuanya sudah beres, langsung akan aku kembalikan. 25 juta ya? Aku ada kok, Mas. Nanti aku transfer ya ke kamu. Makasih ya, Ratna. Aku benar-benar gak enak sama kamu. Karena kamu ini wanita yang menerima aku apa adanya. Aku janji, aku akan bahagia. Kuliah kok, Ma. Tapi mata pelajaran yang pertama tuh dosennya nggak masuk. Jadi aku masuknya di mata pelajaran kedua. Ya udah deh kalau gitu aku mandi dulu ya, Ma. Kan kamu tadi udah mandi. Maksudnya bukan mandi, aku kebelet pup ya. Kebelet pup. Oh, tunggu. Kamu mau kemana? Kamar mandi, Ma. Masa kamu nggak tahu kamar mandi di mana? Sayang, Mama lihat kayaknya ada yang beda nih sama kamu. Kamu dapat baju ini dari mana? Seingat Mama, semua baju kamu yang girly Mama yang beli. Tapi Mama nggak ingat pernah beliin baju ini sama kamu. Bagus dong. Kalau Tita sudah mulai berubah. Kalau kamu berpakaian seperti itu, kamu kelihatan cantik. Seperti mama kamu. Papa bisa aja, Pak. Kamu bisa aja. Belum resmi jadi papa. Kamu dipanggil Om Papa. Maksud aku, Om bisa aja. Nih, lihat nih. Gua pingin modif motor gua kayak gini. Gimana? Mantep tuh. Keren kan? Keren banget. Tapi apa lu gak sayang sama duitnya? Pasti kan habis banyak. Iya juga, Andre. Ya elah. Modif kayak gini paling habis berapa sih? Ya banyak. Anak bos ya, jadi bebas. Iya dong. Andre! Dre, kalau dekat sama cewek,
Pilih-pilih dong. Tita kan cowok bukan cewek. Ya, denger tuh Andre. Lo lemes banget ya mulut lo. Sini lo, mau gue tonjok lo, ha? Mau gue tonjok. Udah tak. Mereka ini cuma bercanda tak. Kalian semua denger ya. Kalian jangan pernah ganggu Tita lagi, oke? Oke. Awas lo ya. Hei, hah? Kenapa kamu? Gak apa-apa kok, Ma. Yakin? Yakin, Ma. Kita berangkat sama-sama yuk sama Mama yuk. Gak usah, Ma. Aku berangkat sendiri aja. Ya udah, Mama jalan dulu ya sayang ya. Iya. Ya udah, Mama duluan ya. Hati-hati. Udah Tita? Dah, Mama. Mas? Nunggu lama ya? Enggak. Siap? Ya. Kayaknya untuk sementara waktu aku harus di luar dulu deh. Tak, lu kenapa sih? Kok kelihatannya bete banget? Gue tuh bete banget tau gak sih sama nyokap gue. Nyokap gue tuh gak sadar-sadar apa kalau dia tuh dimanfaatin sama Om Rudi. Tak, lo itu nggak boleh egois. Nyokap lo tuh berhak buat bahagia. Dia tuh butuh sosok pria yang bisa dampingin dia, tak? Andre, gue juga tahu soal itu. Gue juga gak pernah ngelarang nyokap gue buat deket sama cowok manapun kok. Ya tapi gak sama Om Rudi juga kali. Emang di dunia ini cowok cuma Om Rudi doang apa? Tak, gini ya tak, lo dengerin gua. Ya harusnya lo sebagai anaknya, lo ikut seneng lah kalau nyokap lo seneng, tak. Udah deh, lo jangan mikir aneh-aneh. Kalau lo banyak mikir, nanti lo cepet tua. Ada keriput di sini, sama di sini. Ini mau latihan band. Loh, gue ikut dong. Tita.
Silakan. Makasih ya, Mas. Kamu yang semangatnya kerjanya? Ya udah. Kalau gitu sekarang aku pamit ya. Mau ambil barang-barang buat kebutuhan resort. Ya. Hati-hati ya. Non Tata kemana ya, Tai? Cari. Tahu? Ah, nih kayaknya nih non Tata. Bukan, kira non Tata. Mana sih? Udah cariin, nggak ketemu-temu. Ya, bukan juga. Non Tata, Tai. Mana? Siapa itu? Tai, bos video call nih. Gimana nih? Aduh, gawat. Jangan-jangan si bos minta diliatin non Tata nih. Angkat deh, Pak. Ya udah angkat deh. Halo, bos. Halo Jun, Tata mana? Iya, bos. Bos, sehat bos. Mana? Saya mau lihat Tata, bukan mau lihat wajah kamu. Bos. Bos. Ini kenapa sih kok dibolak-balik dipindahin gitu? Hah? Tapi bos, Kasih HP-nya ke Tata. Saya mau bicara sama dia. Bos. Oh, kayaknya non Tata belum mau ngomong, bos. iya bos. Tata masih ngambek. Kayaknya iya, bos. Iya benar bos. Saya mau bicara sama Tata. Bentar ya bos ya. Halo sayang. Kamu masih ngambek sama Papa? Papa kan udah janji. Kita akan fokus liburan. Dan Papa nggak akan sibuk lagi sama pekerjaan Papa. Kamu jangan ngambek lagi ya sayang. Itu kan Om Rudi. Kayaknya gue harus ikutin dia deh. Buat buktiin ke nyokap gue kalau misalkan dia itu bukan cowok yang baik. Udahlah, Tah. Cukup. Mau gimana lagi kalau kamu buktiin Om Rudi itu bukan cowok baik? Aduh udah deh Andre, ikutin gue aja. Pokoknya feeling gue tuh kuat banget. Gue harus bisa buktiin semuanya. Gimana? Sudah bisa kamu lunasi utang-utang kamu? Ini sudah jatuh tempo. Sebentar, Pak. Ini, Pak. Pokoknya gue harus bisa buktiin ke Mama kalau Om Rudi itu bukan cowok yang baik. Gue harus rekam ini supaya Mama tahu tentang transaksi Om Rudi yang sembunyi-sembunyi ini. Supaya Mama tahu tentang transaksi Om Rudi yang sembunyi-sembunyi ini. Tak. Saya minta dibayar sebagian dulu aja, Pak. Soalnya saya masih butuh uang, Pak. Gak bisa. Kamu itu sudah ambil barang 52 juta. Kalau kamu gak bayar, bisnis saya bisa macet. Andre! Lo ngapain sih? Ya HP gue mati lagi. Sorry, Tak. Gue gak sengaja. Ini saya anggap cicilan. Kamu harus bayar sisanya segera. Andre, gue minjem HP lo. Cepetan. Iya, bentar. Ya, HP gue juga mati. Emang buat apaan sih? Gue tuh mau ngasih bukti ke nyokap gue tentang transaksi Om Rudi. Om Rudi? Mana Om Rudi? Nggak ada Om Rudi tuh. Mana Om Rudinya? Ya udah yuk, mending kita balik aja. Udah yuk.
Suara apa itu? Tita udah pulang. Mama, Hei, sayang, Mama sangka kamu ada di kamar. enggak. Tita aja baru balik dari kampus. Oh iya, Ma. Tadi Tita nggak sengaja ngeliat Om Rudi. Oh ya? Tita ngobrol apa sama Om Rudi? Nggak ada. Tita nggak ada ngobrol apa-apa sama Om Rudi. Tadi Tita ngeliat Om Rudi tuh lagi melakukan transaksi yang sangat mencurigakan di tempat yang sepi, Ma. Transaksi apa, Tah? Jadi gini, Om Rudi ngasih amplop yang uangnya cukup banyak banget ke seorang bapak. Tapi anehnya, kenapa coba harus di tempat sepi? Tadinya tuh Tita mau fotoin, tapi HP Tita keburu jatuh. Udah gitu lowbat lagi. Tita. Mama bingung, Tita. Tadi pagi kamu baik loh sama Om Rudi. Sekarang kamu bilang ngikutin Om Rudi ada transaksi yang mencurigakan. Mama mesti percaya yang mana, Tah? Sekarang gini deh anak, Tita itu nggak pernah bersikap baik sama Om Rudi. Dan tadi Tita juga ngeliat pakai mata kepala Tita sendiri. Emang Mama nggak pernah curiga apa sama Om Rudi selama ini? Kok kamu ngomongnya seperti itu? Tidak baik loh, Tah, nuduh orang sembarangan. Ya udahlah, emang Mama juga pasti nggak pernah percaya sama Tita. Mungkin kamu kecewa, Mama gak percaya sama kamu. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Apalagi langsung mencurigai. Ma, karena aku pengen ngebuktiin ke Mama feeling aku soal Om Rudi. Maafin Mama ya, Tah. Tapi Mama butuh bukti. Baru Mama bisa percaya. Aku capek, mau istirahat. Udah lama. Lo ngapain ada di sini? Sini lo. Au! Aduh! Au, lepasin gue. Sini. Jelasin ke gue, kenapa lo bisa ada di sini dan sejak kapan? Tita, ada apa? Kok teriak-teriak? Ini mah temen aku lagi telepon. Oh ya udah, jangan lama-lama ya, Tah. Mesti tidur kamu sayang. Iya mah. Tapi kenapa lo bisa sampai ada di sini? Pas waktu diangkot, aku tuh baru inget kalau misalkan tas, dompet sama handphone aku tuh ada di bodyguardnya papa aku. Terus makanya sekarang aku bingung mau kemana. Makanya aku ikutin kamu. Aku nggak bohong. Oh, jadi orang yang kemarin nangkep gue itu bodyguard suruhan bokap lo. Lo kan harusnya pulang. Nggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu sama papa aku. Papa aku tuh nggak peduli sama aku. Egois. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dan dia juga ngekang aku nggak boleh kemana-mana kalau nggak sama bodyguard. Nih, gue kasih lo transport. Sekarang juga lo pulang. Cepetan. Kamu tega nyuruh aku pulang. Ini kan udah malam. Lo mau nginep dulu gitu di sini? Enggak. Gue nggak mau ya disalahin sama bokap lo, terus disalahin juga sama bodyguard lo. Apalagi kalau misalkan bokap lo sampai lapor polisi dan dia juga bawa nyokap gue. Enggak. Bisa makin ribet tau gak sih hidup gue? Gue tuh udah berat banget ngurusin urusan yang lain. Ditambah lagi sama lo, gak ada, mendingan sekarang lo pulang. Ayo cepetan pulang gak? Pulang gak? Kalau lo gak mau pulang, gue bakalan pakai cara lain buat ngusir lo dari sini. Mau lo, ha? Tunggu. Gimana kalau misalkan aku bantuin kamu? Gue gak butuh bantuan lo. Tapi aku bisa kok bantuin misahin mama kamu sama Om Rudi.
Lu kok nampar gua sih? Iya, ya lagian kamu ngerangkul sembarangan kayak gitu nggak sopan tahu. Tak. Lu itu kenapa sih? Lu nggak biasanya kayak gini. Pakai kamu segala lagi. Duh, Tita kok nggak cerita sih soal cowok ini? Siapa sih dia? Tak. Selama gua deket sama lu, baru kali ini lu aneh kayak gini, Tak. Iya, sorry. Soalnya tadi gue kaget jadi nggak sengaja nampar lo. Tunggu. Itu kayaknya lu pakai make up deh. Ya udah, nggak penting. Mendingan sekarang kita ke kelas. Yuk. Tita, lu mau kemana? Mau ke kelas? Kelasnya kan di sana. Di sana. Ya udah kita ke sana. Kita nggak mungkin kan begini terus. Maksudnya Mas Rudi? Aku ingin hubungan kita ke jenjang yang lebih serius lagi. Iya, Mas. Tapi Mas Rudi tahu kan, pernikahan untuk aku bukan hanya soal perasaan saja. Ada urusan anakku di situ. Apalagi Tita pernah mengatakan kalau kamu... Tita bilang apa? Cerita aja kan? Enggak. Apa? Iya. Lo kalau main yang bener dong makanya. Iya, lo bener aja kau ah. Kok ada mama di sini? Kok itu kayak Tita? Bro, bentar ya, gue ke toilet sebentar. Loh, kok udah nggak ada? Ada apa, Rat? Kayaknya aku tadi ngeliat Tita, Mas. Harusnya jam segini dia ada di kampus. Tunggu ya. Iya, Ma. Halo? Ta, kamu ada di mana, sayang? Kok kayaknya Mama ngeliat kamu deket kafe? Enggak kok. Ini aku lagi di kampus, lagi nunggu kelas selanjutnya. Benar. Iya, Ma. Mungkin Mama salah lihat kali. Ta, Mama nggak suka loh kalau kamu ngebohong kayak begitu. Iya, Ma. Ya udah. Nanti habis kuliah langsung pulang ya, sayang. Iya, Ma. Gue jadi gak enak lagi bohong sama Mama. Tita kayaknya gak punya temen ya? Kok kayaknya cuma Andre doang? Hey. Lo kenapa sih?
Pantesan aja kita udah ubek-ubek di pantai, di taman, di jalan. Ternyata Non Tata tinggal di sini. Ayo masuk. Jangan dulu, Tay. Kita biar nunggu Non Tata untuk lengah. Nanti kalau dia ngeliat kita nih, nanti mesti kabur lagi. Oh iya. Tapi ini rumah siapa ya? Setahu gue, Non Tata tuh nggak punya temen di sini. Udah ya, kita tungguin aja. Kita tungguin situ. Yuk. Ada apa, Mah? Tadi Tita udah jelasin sama Mama di telepon. Tapi sekali lagi Mama mau nanya nih. Tita kuliah nggak? Ke kampus nggak? Yang Mama lihat tadi siang jalan deket kafe, kamu atau bukan? Mama lebih menghargai loh kalau Tita jujur dan tidak bohong sama Mama. Mah, tadi tuh aku kuliah kok. Nih, ini juga tadi ada catatan pas Tita kuliah kok. Nih. Dan yang tadi siang juga ada. Ternyata Mama yang salah ya, Ta. Udah nuduh kamu bohong. Maafin ya sayang. Soalnya belakangan ini Mama banyak pikiran, mesti banyak yang dikerjain. Lagian Tita juga sih belakangan ini suka berubah-berubah. Bikin takut, bikin khawatir tahu. Oh sayang. Ternyata ini rasanya pelukan seorang mama. Seandainya aku tumbuh besar didampingi mama, mungkin pelukannya juga hangat seperti ini. Tapi kenyataannya aku gak punya mama. Papa, hari ini kan aku ulang tahun, rayain bareng yuk. Mama lega, Tita serius kuliahnya. Jadi Mama gak sia-sia nguliahin kamu di kampus pilihan Mama. Mama istirahat dulu ya. Tita juga. Iya. Lo ngapain? Nyokap gue udah keluar masih lo liatin. Tak. Kamu tuh beruntung banget ya punya mama sebaik itu. Andaikan kalau misalkan aku punya mama sebaik itu juga, pasti aku bahagia banget. Nggak kayak papa aku, yang nggak pernah peduli sama aku. Udah deh melo-melonya, ngapain sih pakai melo-melo segala? Kita jalan-jalan yuk. Ayo, lo mau gue tarik keluar? Ayo. Iya. Jun. Hah? Itu Non Tata.
Yang itu siapa? Hah? Telepon si bos. Apa? Tata ada 2. Tak. Tita, ini aku bawa buku buat kamu. Tumben banget lo ngasih gue buku. Ya kan sekarang tujuan lo ke kampus bukan cuma numpang tidur doang. Tita. Apa? Kumat lagi kan? Lo tuh beda banget sama lo yang kemarin tau gak? Lo tuh lebih cocok sama yang kemarin. Lebih asyik tau gak? Karena gue yang kemarin sama gue yang sekarang tuh beda. Yang kemarin lo lihat itu emang bukan gue. Lu mau ngerjain gua, Tak? Gak bakal mempan, Tak. Ya udah kalau lo nggak mau percaya. Tak, lu seriusan, Tak? Maksud lu gimana sih? Jadi beberapa hari yang lalu, gue ketemu sama cewek yang mirip sama gue. Dan dia minta bantuan ke gue. Terus dia juga mau balas jasanya itu dengan bantuin gue. Ya udah, gue suruh aja kemarin dia ke kampus buat gantiin gue. Kok bisa mirip banget ya? Kayak kembar tau gak sih? Aduh. Gue tuh gak ada kembaran, gue anak tunggal. Ya kalau yang kemarin ya emang mungkin dia mirip aja kali sama gue. Dan lo harus tahu ya, mirip aja, bukan mirip banget. Ya, kalau itu gue setuju sih sama lo. Soalnya sifat kalian tuh beda banget. Udah, gue bete. Kita... Kok ada ya orang semirip itu, tapi bukan saudara? Mana Tata dan kembarannya? Ngomong. Bos, kayaknya ada dalam rumah itu, Bos. Lu sih kita jadi diomelin Ayo ikutin bos. Ya udah diikutin deh. Siapa ya? Siapa ya? Mas Tony? Kamu dari mana tahu aku tinggal di sini? Itu nggak penting deh. Yang jelas, aku datang ke sini mau cari anakku Tata. Tata. Iya Tata. Anak buahku bilang mereka melihat Tata ada di sini. Sekarang di mana kamu sembunyiin Tata? Tata nggak ada di rumah ini, Mas. Ada kok Bu. Kita lihat non Tata. Ada 2, udah kayak kembaran. Nah, kamu denger kan mereka?
Mereka berdua melihat Tata dan Tita di rumah ini. Kayak suara papa. Kalian berdua, cepat cari sekitar rumah ini. Siap, Bos. Tata! Tata! Gak ada, Mas. Ta! Tata nggak ada di sini, Mas. Tata, kamu di mana, Ta? Kamu tuh nyari apa sih? Tata. Siapa? Nggak ada. Alah, kamu gak usah bohong deh. Tata! Ngapain aku ngebohongin kamu? Tata! Tata! Tata nggak ada di sini, Mas. Kamu tuh ya masih sama aja kayak dulu. Gak pernah mau denger kata-kata aku. Tata tuh nggak ada di sini. Ternyata kamu bisa juga ya ngerawat Tita dengan baik. Padahal dulu kamu lebih memilih karir daripada ngurus anak. Stop ya, Mas. Kamu nggak boleh ngomong gitu lagi. Dulu aku kerja tuh buat nolongin kamu. Aku tahu kamu susah payah buat cari nafkah buat aku dan 2 anak kembar kita. Tapi kamu nggak bisa nerima itu karena kamu gengsi, kan? Dan kamu nganggap aku ngeremehin kamu karena dulu karir aku lebih bagus dari kamu. Justru aku yang malu, Ratna. Aku hanya ingin menjalankan kewajibanku sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Sekarang mana Tata? Tata! Mas, aku tuh udah bilang sama kamu, Tata nggak ada di sini. Aku tuh cuma hidup berdua sama Tita di rumah ini. Ratna, aku mohon deh. Kita udah pisah. Dan kita udah sepakat untuk mendapatkan hak asuh anak masing-masing. Kamu hidup dengan Tita. Dan sekarang kamu mau merebut Tata lagi dari aku. Tata! Jadi aku dan Tita anak kembar. Dan selama ini aku tinggal bersama ibu kandung aku. Papa. Ini Papa, sayang. Iya, ini Papa, Nak. Kenapa baru sekarang? Kenapa Papa baru sekarang kesini? Papa memang salah, sayang. Papa minta maaf sama kamu. Tapi ini perjanjian Papa sama Mama kamu. Dan sekarang Papa kesini mau cari Tata. Bertahun-tahun Papa gak pernah ada buat aku. Tapi sekarang Papa datang ke sini bukan buat aku. Mama. Papa jahat. Tita! Mama menikah, berpisah, dan ternyata aku punya saudara kembar. Tapi kenapa Mama gak pernah cerita soal ini ke aku? Mama minta maaf. Ini semua salah Mama. Mama sama Papa sama-sama egois. Tah! Ratna. Tita benar. Kita yang egois. Kita ngambil keputusan karena emosi sesaat. Tanpa kita tahu yang menjadi korban adalah anak kita.
Ayo, kita bujuk Tita sama-sama ya. Tita, ini Mama sayang. Kamu buka aja. Tita sayang, Mama dan Papa tahu kalau kamu dan Tata yang jadi korban atas perpisahan kami. Mama juga ngerti perasaan kamu, sayang. Kamu pasti shock dengan kondisi ini. Maafkan Mama ya. Maaf sayang. Sayang, Papa akuin Papa yang salah. Papa egois. Papa mengabaikan perasaan kalian. Dan Papa tahu sulit bagi kamu untuk bisa menerima Papa. Tapi Papa sayang sama kamu. Karena kamu kan anak Papa. Tata juga. Sayang. Maaf sayang. Tata kan harusnya ada di sini. Tata di mana? Tata nggak ada. Tata di mana? Tata di mana? Tata! Lo tuh beda banget sama lo yang kemarin, tau gak? Lo tuh lebih cocok sama yang kemarin. Lebih asyik, tau gak? Karena gue yang kemarin sama gue yang sekarang tuh beda. Yang kemarin lo lihat itu emang bukan gue. Gak bakal mempan, Tak. Ya udah kalau lo nggak mau percaya. Gimana? Kalian ketemu sama Tata? Enggak. Aduh, kamu di mana sih sayang? Tenang, Mas. Kita pasti bisa menemukan Tata. Bos, kita ketemu Tata nih, Bos. Ya ampun Tata, kamu dari mana sih nak? Papa khawatir tahu nggak? Aku udah tahu, Pak. Alasan Papa sama Mama memilih berpisah. Aku kecewa sama Mama dan Papa. Kenapa Mama sama Papa ngumpetin semua ini dari aku? Apa Papa tahu? Gimana kesepiannya aku? Kenapa bukan Mama yang bawa aku? Tata, maafin Papa ya nak. Papa tahu nggak? Beberapa hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan buat aku. Karena aku bisa merasakan pelukan dari Mama. Dan juga perhatian dari Mama. Bukan cuma masalah uang, kartu kredit, ataupun fasilitas yang ada.
Di sini, di rumah ini, keluarga yang selama ini aku inginkan. Maafkan Mama ya, Tah. Maafkan Mama, sayang. Sini, sayang. Yuk. Ya, tunggu sebentar. Mas Rudi. Ayo silahkan masuk. Ada yang mau bicarakan sama kamu. Gimana ya? Kamu kan tahu, hubungan kita berdua udah cukup lama kan. Dan juga kita kan bukan anak muda lagi. Jadi aku ingin hubungan aku ke kamu itu lebih serius lagi. Mas, apa sebaiknya kita bicara hal ini lain waktu saja ya? Kamu ada tamu? Tita punya saudara kembar. Dan pria itu siapa? Saya Tommy, mantan suaminya Ratna. Wah, bagus lah kalau udah kumpul kayak begini. Tak, pokoknya gue harus nyegah Om Rudi biar nggak ngelamar Mama. Gue nggak mau sampai Mama tuh dimanfaatin sama Om Rudi. Karena gue yakin Om Rudi itu penipu. Dan semua usahanya itu bohong. Gue pernah lihat dan gue juga pernah denger. Apa? Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Ah, tak. Gimana kalau misalkan kita bikin Mama sama Papa jadi balikan lagi? Sebelum Mama memutuskan untuk nikah sama Om Rudi. Tak. Emang lo yakin kalau Papa masih ada perasaan sama Mama? Yakin? Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan kita berdua doang yang siapin. Gimana kalau misalkan kita minta bantuan Andre? Tak, aku boleh nggak minjem handphone kamu buat telepon Andre? Gak usah, ini kan urusan keluarga. Ngapain sih kita harus bawa-bawa Andre? Tak, semakin banyak orang yang bantu ngurusin, itu bakalan lebih bagus, tak? Dasar anak-anak.
Sepertinya kita kena jebakan mereka. Iya, terima kasih. Aku nggak nyangka kalau Tata bisa ketemu jalannya sendiri untuk bisa bertemu sama kamu. Iya, Mas. Cie, ada yang CLBK deh. Sini kamu, si lucu. Ayo. Pasti nih kalian nih yang bikin ya. Iya, Mah. Pah, jadi semua ini kita yang rencanain. Dengan harapan biar Mama sama Papa bisa bersama kembali. Lagian juga kalau misalkan aku lihat-lihat, Papa nggak pernah deh kayaknya dekat sama perempuan manapun. Iya, Mah. Mendingan Mama balik lagi aja sama Papa daripada sama Om Rudi. Maaf ya sayang, tampaknya Mama mesti menerima lamaran Om Rudi. Tita! Saya mau cek orang tua saya dulu. Baik. Permisi. Mah, aku susulin Tita sebentar ya. Pak, sebentar. Kalian gimana sih? Sampai sekarang belum datang juga. Kalau lamaran ini gagal, saya juga gagal jadi orang kaya. Sebenarnya gue udah muak selama deket sama lu ya. Gue deket sama lu, cuman buat merhatiin gerak-gerik lu. Dan gue gak akan biarin lu ngancurin rencana bokap gue. Ingat itu. Andre, lepasin nggak? Enggak! Sampai rencana bokap gue berhasil, gue gak akan lepasin lu. Gimana? Sudah bisa dimulai acaranya? Tapi anak-anak belum ada, Mas. Tunggu ya. Tata, gue di gudang, Ta. Tata. Tata. Ta. Sini loh. Lu mau ngapain? Sudah, Ratna. Kamu fokus aja sama acara lamaran ini. Ya mungkin mereka lagi bicara di suatu tempat. Jalan. Sini.
Pasti nggak? Om, bilangin ya sama anak Om Rudi, jangan pernah berani ngelawan aku. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Tak, kasih lihat buktinya, Tak. Kalian gimana sih? Sampai sekarang belum datang juga. Kalau lamaran ini gagal, saya juga gagal jadi orang kaya. Tapi Ratna, aku sangat cinta sama kamu. Tidak, Mas. Kamu sama anakmu. Pulang. Pergi dari sini. Sana, sana. Sana pergi, udah diusir juga. Ayo, Dre, kita pulang. Ma, aku mau Mama sama Papa bersatu lagi.